Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Yasifan Nuri dari kelas SI 602. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Pendidikan Kewirausahaan, di mana di dalam tugas UAS tersebut eh, ditugaskan bahwa kita disuruh membuat video presentasi minimal 10 menit yang memaparkan hasil bisnis yang telah dijalankan. Atau jika tidak memiliki bisnis, boleh membuat skema dengan merek dagang lain yang sudah ada di pasaran dan mengambil hasil bisnis dari sumber yang dari internet. Lalu menjelaskan jumlah produk yang terjual, keuntungan atau kerugian yang diperoleh, kendala yang dihadapi, serta peluang pengembangan usaha ke depan. Nah, dan terakhir yaitu tambahan refleksi pribadi atas merek dagang yang dijelaskan. Di sini saya sudah membuat PPT dari sebuah produk dikarenakan saya belum atau tidak memiliki produk bisnis. Jadi di sini saya akan mencoba mempresentasikan sebuah produk smartphone dari Infinix yang dimana menurut saya ini sangat bagus. Dan alasan kenapa saya memilih untuk mengambil dari produk Infinix karena eh, smartphone ini pernah saya gunakan. Jadi untuk refleksi pribadi juga saya bisa mengutarakan pendapat saya pribadi tentang produk ini. Baik, langsung saja ke kita mulai. Infinix. Infinix adalah merek global yang secara konsisten menghadirkan smartphone berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, khususnya untuk segmen entry level dan mid range. Didirikan dan dikembangkan oleh Transition Holdings, perusahaan teknologi asal Tiongkok yang juga menaungi merek ternama seperti Tecno dan Itel. Di Indonesia sendiri, Infinix menargetkan generasi muda yang aktif, dinamis, dan cerdas, memilih mereka yang menginginkan performa tinggi, desain stylish, serta fitur terkini tanpa harus merogoh kocek yang terlalu dalam. Keuntungan. Jadi, menurut 91mobile.com, Infinix berhasil menduduki posisi ke-6 dalam daftar merek terlaris di Indonesia pada kuartal 3 tahun 2024 dengan pangsa pasar sebesar 9%. Selain itu, menurut Kompas.com, pada kuartal 1 tahun 2023, Infinix bahkan mencatatkan pertumbuhan pasar tertinggi di Indonesia. Beberapa faktor yang mendorong popularitas Infinix antara lain seperti di antara lain spesifikasi tinggi, desain menarik, dan harga yang kompetitif. Untuk produk unggulannya sendiri, saat ini Infinix memiliki produk unggulan terbarunya yaitu Infinix Note 50 Pro 5G, di mana memiliki spesifikasi layar AMOLED 6,75 inci Full HD 1800 kali 2436 dengan refresh rate 144 Hz. Performa dan memori untuk produk unggulan ini ditenagai dengan MediaTek Helio G100 Ultimate 6 nanometer dengan RAM 12 GB dengan memori internal 256 GB. Untuk kameranya sendiri, dia sudah menggunakan kamera depan 32 megapiksel serta kamera utama yaitu 50 megapiksel. Baterainya juga sangat tahan lama karena menggunakan baterai 5200 mAh. Selain itu, walaupun Infinix ini tergolong murah, namun dia sudah menggunakan teknologi fast charging 90 watt, wireless charging, dan support wireless charging 30 watt. Untuk warnanya sendiri dengan varian yang terbaru memiliki empat varian warna yaitu titanium gray, enchant purple, shadow black,
dan Racing Edition. Untuk sistem operasinya sudah mendukung Android 15 dengan UI XOS 15.0.1. Nah, untuk keunggulan yang pertama tentu Infinix terkenal dengan harga yang kompetitif. Seperti yang sudah kita ketahui semua, Infinix adalah smartphone dengan kualitas menengah dengan harga yang sangat terjangkau. Lalu yang kedua ada fitur yang premium. Walaupun harganya sangat terjangkau, namun Infinix menawarkan teknologi seperti fast charging, lalu kamera high res dan desain yang mewah, di mana biasanya untuk teknologi tersebut sering kita temui di harga yang cukup lumayan ya di angka 4 sampai 6 juta rupiah. Lalu untuk segmentasi pasar, menurut saya Infinix cocok di semua kalangan dikarenakan selain harganya yang murah, namun dari segi desain dia tidak terlihat murahan seperti itu dan tentunya untuk eh, mesinnya sendiri itu juga sangat cepat seperti itu, tidak lelet. Untuk keunggulan yang keempat adalah dukungan lokal. Jadi selain murah, Infinix juga sudah memiliki service center di berbagai kota. Lalu untuk garansinya juga sudah resmi. Karena biasanya untuk HP yang bel- yang tidak terlalu terkenal di pasar, biasanya mereka menggunakan garansi internasional seperti itu. Jadi untuk Infinix ini dia sudah menggunakan garansi lokal, jadi bisa diklaim di service center terdekat. Untuk kendala, tentu saja karena di semua produk ya eh, memiliki sebuah kendala dan tentunya Infinix pun tidak tidak luput dari itu. Sebagaimana produk lainnya, Infinix juga memiliki berbagai kendala, namun dibandingkan dengan kompetitor lain, kendala pada smartphone Infinix terbilang sangat normal ya. Jadi sangat eh, terbilang normal lah, tidak terlalu kritikal seperti itu. Untuk kendalanya sendiri itu hanya ada dua yang yang sangat menonjol. Yang pertama persaingan pasar yang ketat. Hal ini terbilang wajar juga dikarenakan brand Infinix itu masih terbilang baru dibandingkan dengan kompetitor lainnya seperti Xiaomi, Samsung, dan lain sebagainya. Jadi untuk persaingan yang ketat ini menurut saya sangat wajar. Mungkin di beberapa tahun ke depan Infinix bisa sebanding atau mungkin lebih eh, dari kompetitor lainnya dari segi pemasaran. Untuk brand awareness yang rendah, tentu itu masih berkaitan dengan kendala yang pertama, yaitu Infinix masih kalah populer dibandingkan dengan pesaingnya. Tentunya hal ini berhubungan dengan kendala yang pertama, yaitu masih baru ya. Mungkin kalau udah beberapa tahun ke depan, menurut saya anak muda di Indonesia juga akan semakin tahu tentang brand Infinix ini dan karena didukung dengan mesin yang mid range tapi harganya terjangkau, menurut saya untuk nextnya di tahun-tahun yang akan datang, menurut saya Infinix akan merajai pasar HP mid-range di Indonesia. Untuk peluang, nah jadi di sini saya menganalisa untuk peluang pertumbuhan ada tiga ya. Jadi yang pertama ada pertumbuhan pengguna smartphone. Jadi saat ini Infinix menepati urutan ke-6 dalam daftar merek teralis di Indonesia. Mengingat Infinix itu masih muncul beberapa tahun ke belakang dan sudah mendapatkan urutan ke-6, menurut saya ini udah oke ya. Apalagi nanti Infinix sudah makin lama eh, ada di Indonesia, mungkin bisa top 3 atau top 1 seperti itu.
lalu digitalisasi pendidikan dan UMKM. Jadi Infinix juga bisa menjadi solusi pengadaan device bagi para UMKM yang saat ini di Indonesia semakin marak ya, dan pelajar karena harga yang terjangkau. Jadi eh, untuk Infinix ini bisa menjadi suatu alternatif seperti itu untuk memfasilitasi device UMKM ataupun memfasilitasi pelajar untuk belajar seperti itu karena harganya juga tidak terlalu mahal ya, bisa terjangkau. Lalu untuk kolaborasi, Infinix sering berkolaborasi bersama event-event besar seperti turnamen MSC dan PMSL. Jadi seperti yang diketahui, dua turnamen ini adalah turnamen e-sport terbesar di ASEAN seperti itu. Jadi Infinix ini beberapa kali berkolaborasi dengan event-event besar, di mana menurut saya itu sangat bagus untuk apa namanya bisa eh, mengharumkan nama Infinix sendiri ya, seperti itu. Untuk peluang pengembangan usaha ke depan. Jadi saat ini bukan hanya brand smartphone biasa. Jadi saat ini Infinix ini bukan hanya brand smartphone biasa ya, namun jika kita lihat di websitenya, Infinix ini sudah membangun ekosistem ya, murah lainnya seperti smartwatch, TWS, dan laptop gitu. Dan ada juga beberapa produk lainnya. Mungkin untuk pengembangan usaha ke depannya, menurut saya Infinix harus lebih fokus pada pengembangan AI teknologi seperti para kompetitor lainnya, serta meluncurkan produk yang ramah lingkungan. Karena menurut saya saat ini belum ada perusahaan teknologi yang mendukung apa namanya project ramah lingkungan 100% seperti itu ya. Mungkin ada beberapa seperti Samsung dan dulu Nokia pernah, cuma itu tidak 100% ramah lingkungan gitu. Mungkin hanya dari beberapa komponennya saja. Namun saya mungkin Infinix ke depannya bisa membuat suatu produk terobosan agar bisa menjadi satu-satunya produk teknologi yang bisa ramah lingkungan. Dan menurut saya untuk sekarang juga AI teknologi kan sedang hype, jadi dan ini tuh adalah kesempatan terbaik buat Infinix untuk bersaing dalam teknologi AI seperti itu. Selain itu, Infinix juga memiliki peluang ekspansi distribusi ke daerah Tier 2 dan 3 yang pertumbuhan e-commerce-nya tinggi. Jadi sudah saatnya menurut saya dengan harga yang terjangkau, Infinix ini mengekspansi ke daerah-daerah yang Tier 2 dan Tier 3 yang khususnya yang ada di Indonesia seperti itu. Untuk refleksi pribadi, jadi kesan terhadap brand. Jadi sebagai mahasiswa, saya melihat Infinix sebagai underdog yang berani menawarkan fitur flagship dengan harga separuhnya seperti itu. Selain itu, Infinix harus membuat suatu new branding agar tidak dicap sebagai HP murahan, agar pengguna juga bisa pede gitu menggunakan HP tersebut. Seperti itu. Lalu yang kedua, pengalaman pengguna. Jadi saya pernah mencoba beberapa HP Infinix seperti seri Hot, GT, dan Note. Dan saya terkesan dengan seluruh fiturnya khususnya yang seri GT. Walaupun harganya under 4 juta, namun saya bisa merasakan HP yang harganya seperti 10 jutaan. Saya juga tidak menemukan kendala sedikit pun pada fitur HP tersebut. Jadi overall menurut saya rating itu adalah 95,100. Itu pengalaman pribadi saya dan itu pure, real, tidak dibuat-buat. Seperti itu. Untuk potensi emosional, jika Infinix terus konsisten memberikan harga yang murah namun dengan kualitas yang tinggi, menurut saya Infinix pasti bisa menjadi top brand smartphone terbesar di Indonesia atau bahkan di Asia. Mungkin satu lagi tambahan ya, menurut saya Infinix itu harus membuat suatu produk yang high tech seperti pesaingnya Xiaomi ataupun yang lain, di mana itu akan menjadi standar produk tingkat tingginya Infinix ya. Karena sebagaimana saya tahu Infinix itu eh, belum pernah membuat HP yang high tech gitu. Jadi seperti para kompetitornya seperti ROG atau
Kalau Xiaomi mungkin Black Shark dan lain sebagainya. Nah, mungkin ke depannya seharusnya Infinix bisa sih bersaing dengan eh, apa namanya brand-brand kompetitor lainnya seperti itu. Oke, kesimpulannya, Infinix memiliki potensi besar untuk mendominasi pasar Indonesia berkat kombinasi harga yang kompetitif dan fitur kelas atas yang sulit disaingi di kelasnya. Meski tantangan seperti persepsi brand dan pesaing ketat tetap ada, kekuatan branding yang konsisten, layanan inovatif, serta penguatan komunitas digital dapat menjadi kunci untuk menembus pasar lebih luas. Dengan menyasar pasar masyarakat menengah ke bawah, Infinix berada di luar di jalur yang tepat untuk merebut peluang emas dan dalam ekosistem digital Indonesia. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga tugas ini bisa diterima dengan baik dan saya juga sekali lagi mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam tugas saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.